Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, malam yang ke-11 kita berada di bulan Ramadan. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat Pak ya? Ibu sehat Bu? Sedikit jawabnya. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Di musola ini banyak anak-anaknya. Banyak anak-anaknya. Di musola saya di Jalan Perkasa sana, itu yang aktif hanya satu orang. Satu orang. Yang lainnya main di teras musola, main HP. Main HP, satu HP 6 orang. Tertawa. Habis itu ada yang lari-lari sana sini juga. Di sini kayaknya masuk semua ya. Alhamdulillah. Kami cemas sana Pak. Kami cemas, gelisah hati kami orang tua, anak-anak orang tua. Ketika Ustadz berceramah, sebagian orang tua ada yang merokok-rokok di luar. Ya, Ustadz berceramah, dia merokok di luar sebagian. Hanya sebagian kecil di dalam. Sedangkan kami menyiapkan uang untuk operasional musola itu payah rasanya untuk mengumpulkan dana. Sementara ketika Ustadz yang berceramah, dia keluar. Nah, di sini alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banjir sini Pak Bu? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Hari Jumat subuh istri saya sesak napas, dibawa ke Tabrani Rab berobat. Kemarin baru keluar dari rumah sakit karena jantungnya ada penyumbatan. Jadi saya bolak-balik dari Rumbai ke Sudirman, itu melewati Sudarso Leton 3, ya kan? Itu banyak orang yang tidak berbaju, bawa karton, minta sumbangan untuk keperluan dapur. Dapur banjir ya. Ya. Sampai sekarang menyedihkan di sana. Rumahnya kebanjiran, ada yang pindah, ada juga pindah ke warga saya juga ada tuh. Pindah
sewa rumah sementara. Oleh karena itu kita sepertinya wajib mengucapkan alhamdulillah kita, musola kita, masjid kita masih tetap kita laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah banjir sana, pesisir, Bom Lama, Bom Baru, itu kena banjir semua. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh MDI Kota Pekanbaru, judul yang diberikan pada malam hari ini yaitu menghargai perbedaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ya, di dalam kehidupan kita, baik itu dalam organisasi, bermasyarakat, keagamaan, kelompok, itu pasti ada perbedaan antar agama. Banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara manusia. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Jangan sampai kita stres gara-gara perbedaan. Perbedaan pasti akan timbul. Pasti akan timbul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang saya bacakan tadi, Al-Hujur katanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian agar kalian saling kenal mengenal, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maksudnya seorang laki-laki dan seorang perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam bentuk kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bersatu. Sesama umat Islam kita harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu, orang mukmin itu bersaudara. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini itu bukan terjadi pada diri kita sekarang ini saja, Bapak Ibu. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada perbedaan itu. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk pergi berombongan ke daerah Bani Quraibah. Dalam kesempatan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kepada para sahabat, hendaknya para sahabat semua nanti sholat asarnya di Bani Quraibah. Itu perintah Rasulullah. Baik wahai Rasulullah. Ketika di dalam perjalanan, ternyata waktu asar itu masuk. Lalu di situ timbullah perbedaan di antara sahabat Rasulullah itu mengatakan, wahai para sahabat, waktu asar sudah masuk. Mari kita sholat asar terlebih dahulu. Kelompok yang satu mengatakan, ayo kita sholat. Maka sebahagian dari para sahabat itu sholat asar. Alasannya adalah nanti jangan sampai
sampai di tempat Bani Quraidah itu sudah maghrib. Dan sholat di awal waktu itu lebih utama. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kami hanya ingin taat kepada anjuran Rasulullah agar kita sholat asar di Bani Quraidah. Ini timbul dua pendapat perbedaan antara perintah Rasulullah SAW. Ternyata setelah sholat asar di sebahagian lalu berangkat lagi ke tempat Bani Quraidah, lalu ternyata sampai maghrib baru sampai ke sana. Lalu bingung, kelompok yang satu sudah sholat asar, dan yang satu lagi itu terlambat sholatnya, bahkan sudah datang maghrib. Lalu sholatnya dikodok. Lalu bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang berbeda pendapat tentang perintahmu wahai Rasulullah. Sebahagian ada yang sholat asar, sebahagian mengikuti perintahmu wahai Rasulullah. Sebenarnya siapa yang paling benar di antara kami? Apa jawaban Rasulullah? Kedua-duanya benar. Jadi Rasulullah SAW tidak berpihak kepada siapapun tentang perbedaan pendapat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita ini harus kita jalin, kita matangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita tidak bersatu, maka sesuatu apapun yang kita bentuk, sesuatu apapun yang kita inginkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, persatuan kita harus kita tanamkan, kita kuatkan dalam ukhuwah Islamnya kita. Walaupun banyak perbedaan antara kita, perbedaan itu adalah rahmat. Kita boleh berbeda, tapi walaupun berbeda, jangan sampai kita menghina. Kita boleh berbeda. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, ada orang yang merasa dirinya benar, lalu berdebat kecil, ya, tidak terima dengan pendapatnya, lalu dia tidak senang hati, lalu menghina, lalu dia yang paling benar. Ini tidak betul. Boleh berbeda, jangan menghina. Dan bagi kita yang baru mulai belajar, baru mendengar kajian-kajian, ya, ada orang yang baru belajar seminggu, 2 minggu, itu sudah mengatakan kawannya itu adalah sesat. Ada mengatakan kawannya melanggar aturan agama. Rasulullah tidak membuat bid'ah. Jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Dan orang yang kalau kita baru mulai mendengar kajian, mendengar apapun dari guru kita, jangan sampai kita taklid, jangan kita mengikuti secara buta. Lalu kita apapun yang disampaikannya, lalu kita telan mentah-mentah. Lalu kita tidak mau mendengar dari guru-guru yang lain. Jadi hendaknya agar jangan timbul perbedaan dan mau menerima perbedaan-perbedaan itu, maka kita harus berguru di banyak guru yang lain. Umpamanya datang ustadz atau guru di NU, silakan kita dengar kajiannya. Datang ustadz kita dari Muhammadiyah, kita dengar kajiannya. Dengar ada datang ustadz kita dari kalangan kawan-kawan kita dari Salafi, kita dengarkan kajiannya. Dari manapun mereka datang, selagi itu bisa kita terima, kita ambil manfaatnya, kita ambil manfaatnya. Jadi jangan sampai kita nampak dia berjenggot, lalu centeng serawanya, ini sesatnya nih, ini salah ya Pak. Nanti itu pengaruh kita, lalu tak mau kita masuk ke masjid. Oh itu orang NU, itu orang Muhammadiyah.
nanti kita terpengaruh. Jangan sampai kita memvonis orang seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perpecahan di kalangan umat banyak terjadi. Karena kenapa banyak perpecahan terjadi di antara kita? Karena apa, Bu? Karena kita tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Kadang-kadang karena masalah usolli saja. Yang satu baru mulai mengaji, ya kan? Mengaji dengan si A yang tidak pakai usolli. Usolli fardhul maghribi. Apa usolli itu? Kata si A ini, kami belajar dengan guru kami itu hanya di dalam hati saja. Allahu Akbar, cukup dalam hati. Ikut sasek kopi usolli itu. Tidak ada ajaran dari Rasulullah. Gara-gara usolli jadi masalah. Mengenai mengangkat tangan juga, Bu. Ya, Allah. Ada yang sampai ke dalam telinga, ada yang sedikit saja sampai ke dada, ada yang sedikit ya Allah. Iya, itu ada dalil masing-masing. Kalau ada saudara kita yang mengangkat tangannya sedikit aja Allah atau sampai begini, tengok sajalah, dilihat saja, jangan dipermasalahkan mengenai mengangkat tangan yang rendah yang sampai ke apa namanya, ke dada sampai ke telinga, biar aja. Jangan pula kita yang stres. Itu tidak betul tuh. Menurut guru saya sampai ke daun telinga yang betul. Ayo kan tuh? Tatunya. Ya. Jadi gara-gara mengangkat tangan itu jadi permasalahan. Terus juga orang yang setengah-setengah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi, tangannya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tangan dibuka. Itu pun jadi masalah juga. Ada lagi orang yang at-tahiyatul barakatuh goyang-goyang ini. Orang yang goyang-goyang, dia yang risau. Sakit hatinya. Dan kita yang menerima ilmu tentang goyang-goyang telunjuk itu, kalau kita sholat di suatu masjid atau musola yang tidak ada goyang-goyangan, pandai-pandai juga lah kita. Orang tidak ada goyang-goyang, seorang yang goyang-goyang kan, tentu bermasalah. Jadi pandai-pandai juga lah kita menyikapinya. Nantilah kalau nampak di musola atau Allah tidak ada goyang-goyang, jangan goyang-goyang. Di tempat awan baru kita goyang-goyang. Lalu kunut juga. Kita masih ingat Bapak Ibu ya, itu Syekh Sudes, imam besar dari Makkah itu, ketika dia diundang ke Istiqlal Jakarta, itu dia diminta untuk jadi imam. Ternyata ulama besar itu ketika dia di Makkah, mereka sholat tidak pakai kunut. Begitu dia datang ke Jakarta, lalu dia mengimami sholat subuh, dia berkunut karena dia tahu bahwasanya jamaah Masjid Istiqlal itu memakai kunut. Jadi kita itu harus paham, harus mengerti dengan kondisi kebiasaan umat dimanapun kita berada. Jadi kita tidak bisa untuk mengikuti kita lah yang paling benar. Jadi kata orang bijak, kita yang harus paham dengan orang lain kita. Jangan paksakan orang lain paham dengan awak. Kalau kita paksakan orang lain paham dengan kita, seharusnya kamu yang harus paham dengan saya, bukan saya yang harus paham dengan kamu. Itu nanti sakit ya, Pak. Gilo jadi. Sakit kita. Kenapa? Kita ingin orang lain mengerti dengan kita, sementara kita tak mau mengerti dengan orang lain.
Nah, ini tak baik juga. Banyak bu permasalahan mengenai zikir, ya kan? Ilahi Rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, boleh tuh. Orang dah ada suruh orang zikir sesuatu dah, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakit hatinya. Biarkan saja. Kalau ingin tahu kenapa harus berzikir, kenapa harus tahlilan, kenapa harus ini itunya, belajar, cari ilmunya, tanya ke guru-guru kita, lihat di mbah Google boleh juga. Banyak bu permasalahan. Pernah juga itu di kuburan juga. Di kuburan itu kan bercampur-campur itu orang yang mentakziah itu. Sudah jenazah sudah masuk ke liang lahat, sudah dibaringkan, sudah dibuka kainnya, lalu azankan. Azankan. Datang yang di atas, ngapa pula diazankan itu? Itu sase itu. Iya. Emangnya mau sholat, ya kan? Jadi cari ilmunya, tanya ke guru-guru kita, kenapa itu terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk belajar agar kita bisa memahami pendapat orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.